mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas hadirnya panjenengan semuanya di gubuk saya ini. Mugi-mugi dengan datangnya panjenengan di sini mendapatkan keberkahan, mendapatkan hidayah, inayah dari Allah. Semoga silaturahmi panjenengan ke sini mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, saya mohon maaf apabila ada sesuatu hal yang mungkin kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Saking pun di Pak Gunawan Bojonegoro. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, napa ingin saya kula bantu? Niku istri kula niku sakit. Rumiyin nate operasi kanker payudara. Terus bukan masalah napa niku dawah ing pinggir lagan Ibu, nggih. Nah niku samangke niku raose tulang belakang mentok sakit kanan kiri. saking pundi, Pak? Kuwi Nggih. ujung waune niku kenging lambung. Nang lambung terus berobat ke rumah sakit niku kan pengobatannya itu dosisnya sangat tinggi. Akhirnya turunnya ke kaki ini sampai ini bengkak, nggak bisa jalan. Orang yang sakit di lambungnya itu pasti ini problem nanti di pikiran. Kadang-kadang juga muncul ini halusinasi. Nggih. Apa yang saya kula bantu, Pak? Nanti yang lainnya ajengnya mawit atau dimawit ini sakit. Kadang nggak sakit itu sing mawon kados dipilih si amuatan sakit. Ini lek dalu ini sakit terus. Kalau berobatakan ke dokter buatan antar penyakit. Karena terus ini kalau kali tiang setri mati sepal. Siapa terus namanya? Mistiani. Pun aja setengah tahun. Saya kalau ngobatin orang pakai kayak gini ini biasanya pakai kelor, Pak. Kayak kelor. Cuman kelor itu kalau sembuh, kalau lanjut. Itu. Sehat. 1,5 tahun itu mulai dari atas Parangtritis kiri Karton, Sonbanyu kiri Subo sampai Wonogiri. Dalam 1,5 tahun itu akhirnya saya dikasih hadiah, dan orang itu pun membelakangi saya dan berkata, jangankan duit, masalah kamu dan keinginan kamu akan tercukupi kalau kamu nanti sudah sampai waktu. Dan barang itu saya sandarkan di mobil, dan mobil saya di belakang sendiri dipinjamlah sama sopir Pak Kiai untuk mengambil lauk. Berdua ke sana, katanya mobil itu masih nyala mesinnya, tapi udah berhenti, udah sampai tempat mobil itu. Mobil itu setengah digelimpangi terus bolak-balik gitu. Begitu sampai di Majul sudah teriak-teriak sama Pak Kiai, Pak ada mobil lu, ada apa? Anda kok sampai segitu? Enggak. Setelah itu saya tidak pernah membawa barang itu keluar, dan barang itu sampai sekarang mengeluarkan aroma yang luar biasa. Pak, dari mana? Dari Bojonegoro. Bukan Pak udah. Mbah Rohman. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saderenge kita silaturahmi ngobrol, moga sareng-sareng kita maos Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah niku sebagai pembuka
muga dados pembuka sedaya permasalahan uripe kita sedaya. Muga dados pembuka sedaya masalah sedaya keseruan wonten teng uripe kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya mau Al-Fatihah ping 3 Al-Ikhlas Falaq An-Nas ping 3 Surat At-Taubah ping 3 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa'in tawalla faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa'in tawalla faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang pertama, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas hadirnya panjenengan semuanya di gubuk saya ini. Semoga silaturahmi panjenengan semuanya ke sini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dengan datangnya panjenengan ke sini mendapatkan keberkahan, mendapatkan hidayah, inayah dari Allah. Semoga silaturahmi panjenengan ke sini mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga dengan wasilah silaturahmi panjenengan ke sini mendapatkan cintanya, syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan hadirnya panjenengan ke sini membuat diri kita semakin ittaqullah, semakin takut, semakin taat kepada Allah. Semoga silaturahmi kita hari ini membuat diri kita semakin cinta kepada baginda Rasulullah, semakin berbakti kepada kedua orang tua. Semoga silaturahmi kita ini membuat hati kita semakin bening, semakin baik. Dan semoga silaturahmi kita sore hari ini membuat diri kita semakin bermanfaat untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya mohon ikhlasnya, mohon ridhonya dengan waktu dan juga tenaga, biaya yang sudah digunakan untuk bisa sampai di sini, untuk perjalanannya, untuk waktunya, untuk tenaganya. Semoga semuanya diganti yang berlipat-lipat ganda oleh Allah SWT. Dan yang terakhir, saya mohon maaf apabila ada sesuatu hal yang mungkin kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Masalah waktu, tempat dari saya, dari anak-anak saya yang mungkin kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga jenengan semuanya mau memaafkan saya dan Allah mengampuni dosa-dosa saya. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Cara untuk berdoa niku kula niki wan duwe pengalaman. Jadi donga iki ben cepet di ijabah kuwi lek iso aja karo ngeluh. Doa itu supaya cepat diijabah oleh Allah itu jangan hanya meminta. Nanti lama itu prosesnya, suwe lama. Karena orang meminta itu tandanya kurang bersyukur. Jadi berdoa itu sepengalaman saya yang paling cepat itu dengan syukur. Omane diutang. Ojo ya Allah ndang lunas kayak gitu, atau punya istri, ya Allah istriku kok cerewet kayak gitu. Ya Allah kok aku urung duwe anak, ya Allah aku kok urung duwe kerjaan, lama gitu prosesnya lama. Itu nanti malah masuknya wala in kafartum. Sedangkan menurut guru saya
bahwa ada satu maksiat yang bisa menghalangi nikmat itu, yaitu wala in kafartum inna adabi ada kufur. Terus gimana cara berdoanya? Semuanya toh masalah hutang diawali dulu dengan syukur dulu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau mengizinkan saya untuk tetap bisa berusaha untuk membayar hutang. Alhamdulillah tubuh saya sehat. Semoga dengan tubuh yang sehat ini, dengan kesempatan ini, Engkau bisa segera melunasi hutang-hutang saya. Jadi dengan syukur dulu. Kalaupun toh kita punya istri yang cerewet, setidaknya kita masih punya istri daripada yang tidak punya istri. Karena bagaimanapun sifat jamaliyah maupun jalaliyahnya Allah itu pasti ada. Kalau seumpamanya sampean punya ayam, jangan mengeluh dulu tentang kotorannya, karena ayam itu pasti nanti menghasilkan. Begitu juga kalau kita punya istri. Orang nggak punya istri kan pengennya punya istri ya. Punya istri nggak mungkin senyum terus. Senyum terus malah dirongit ya. Ya pasti ada cemberutnya, pasti ada. Nah, termasuk dalam bentuk syukur kita itu ya menerima. Jadi jangan dikira sampai itu kalau istri saya itu ya, wah istrinya itu konsisten pasti bahagia senyum terus. Enggak. Baru tadi pagi saya diusir. Ya lunga ya lunga. Balik naik kon ngalih ya ngalih, morane. Tapi enggak masalah. Enggak masalah karena yang kita lihat ini bukan makhluknya. Makanya cinta itu harus segitiga. Jangan sampai cinta itu hanya kamu dan saya, tapi harus melibatkan Allah. Itu kalau orang Jawa bilang manunggalin kaula Gusti. Kita melihat istri kita marah, tapi karena kita tahu bahwa perintah Allah itu kita harus baik. Kata baginda Rasulullah, lelaki yang paling baik itu yang paling baik kepada istrinya. Karena kita cintanya kepada Allah, kepada baginda Rasulullah, kejelekan istri itu tidak nampak saya, tidak kelihatan. Tak apa-apa kamu marah, mau ngomel-ngomel ya tidak apa-apa, karena aku mencintaimu karena Allah. Jadi nggak bisa. Kamu punya orang tua wis pikun ya, buka imangan jarene urung. Apa kamu terus marah-marah? Ya marah-marah karena yang kamu lihat hanya yang terlihat oleh mata. Tapi kalau kamu melakukan karena Allah, tidak sayang, tidak apa-apa. Wong ini perintah Allah. Semakin ibadah itu pahalanya semakin sulit. Ibadah itu semakin sulit, pahalanya semakin besar. Maka kata Allah, jika kamu memilih dua hal yang paling sulit, pilihlah hal yang paling sulit dalam hal beribadah. Maksudnya apa? Sholat subuh paling berat, tidak? Makanya dawuhnya Syekhona Bahamid dari Pasuruan itu, siapa yang bisa sholat subuh berjamaah, tidak usah lama-lama, 6 bulan saja. Kalau banyak miskinnya, banyak susahnya, bongkar kuburan saya. Boleh nuntut nanti beliau di akhirat. Orang bisa mengalahkan, bisa disiplin sholat subuhnya, berarti dia mampu menjaga dunia akhiratnya, mampu mengalahkan dunia. Kalau sudah kalah sholat subuhnya, sudah selesai. Termasuk juga orang yang sukses kehidupannya itu biasanya, setahu saya, karena menjaga tahajudnya. Jadi di balik kesengsaraan itu ada kebahagiaan. Di dalam kebahagiaan pun juga ada kesengsaraannya. Jadi tidak usah susah ke dalam kesusahan, karena di dalam kesusahan itu ada kemudahan. Kita bekerja memang susah, kita menanam memang susah, tapi nanti ada hasilnya. Tapi kalau sudah hasil ya kamu juga harus siap-siap untuk menanam lagi. Gitu. Intinya dalam setiap proses kehidupan ini ya jangan terburu-buru, dinikmati aja dulu. Saya berbicara seperti ini pengalaman pribadi, Pak. Dulu waktu masih punya padepokan kecil, pengennya punya pesantren besar.
Karena kalau di padepokan kecil itu tamu di jalan, mobil numpuk-numpuk. Wes, pokoknya berbagai macam cara gimana supaya nanti tamunya itu bahagia. Pret, padepokannya besar, tamunya tidak ada. Bahkan ada masalah-masalah yang lain seperti cemburu sosial dan sebagainya, sampai ya berbagai macam hal. Istri saya sering bilang, Pak, istri saya kadang-kadang kangen dengan masa dulu waktu masih ngerosok itu loh. Walaupun sengsara, tapi kerja itu bahagia karena berjuang. Sekarang giliran sudah banyak uang, sudah bahagia kan dibagi bertiga. Malah beliau rindu masa dulu waktu sengsara. Begitu juga kita ini loh, waktu masih kecil ya tak, pengen cepat besar. Sudah besar kadang kangen waktu masih kecil, Pak. Terus bagaimana hidup yang bagaimana yang kita cari itu? Lagi sekolah dulu, memang enggak mikir enggak dulu sekolah. Pengennya kan cepet. Rasanya ketemu guru tuh enak, Pak. Aduh. Sekolah itu pengen cepet selesai saya dulu itu. Kapan selesainya? Ya pengen ndang kerja ngono loh. Sekarang setiap hari kerja kok pengennya kayak kembali dulu, gak mikirin kebutuhan. Dulu nggak punya istri, pengennya punya istri diomeli ya, kadang-kadang ya pengennya kapan ya iso nongkrong baik caca, ya nyantai. Ada masa rindu di waktu seperti itu. Jadi hidup itu bagaimana? Wes dinikmati aja proses semua itu. Lain sakartum la dan aku. Dalam hal bagaimanapun panjenengan waktu punya utang dinikmati, pasti ada kenikmatannya itu. Saya kalau lagi naik gunung, Pak, saya kan biasa naik ke gunung. Saya nikmati prosesnya, Pak. Kemarin naik ke mana itu yang 500 tangga itu? Sunan Muria. Anak-anak naik motor, Pak. Ini naik motor, istri saya naik motor. Santai-santai saya cuma naik motornya jalan kaki, Pak. Jalan kaki. Karena ketika menikmati proses itu nanti di atas pun juga lebih nikmat lagi. Lebih nikmat lagi. Intinya bahagia itu kapan? Ya sekarang, bukan besok atau kemarin. Ya sekarang ini. Sekarang inilah waktu yang harus kita nikmati. Yang belum punya anak ya nggak apa-apa, dinikmati aja. Malah bisa bulan madu. Belum tentu kamu nanti punya anak, wes terus begitu itu, Pak. Sendiri pengennya berdua pengennya punya anak pengennya punya mantu pengennya punya. Maka benar yang disampaikan oleh Mbah Yai Toha Abrori dalam kitab Al-Hikam. Kamu hidup di dunia ini boleh punya keinginan apapun, tapi ingat kamu sudah punya vonis mati, dan itu tinggal nunggu pelaksanaannya aja. Setiap hari kita itu mendekati kematian. Yang kedua, dunia itu bukan tempat untuk istirahat. Kamu mau bagaimana? Nanti kalau punya rumah, punya istri, punya kerjaan, punya mobil, gak ada istirahatnya, terus lanjut. Dan yang ketiga, sebaik apapun kamu, namanya orang tak suka itu pasti ada. Betul. Bagaimanapun posisimu, kondisimu, profesimu, kamu jadi apapun, tetap dikomentari sama orang. Maka naiknya nanti ke Alhamdulillah, ke Al-Fatihah itu, bahwa segala puji itu hanya bagi Allah. Cacian maupun hinaan itu tidak jadi masalah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nggih. Monggo. Pak Munawar, monggo Pak Munawar. Bojonegoro. Saking pundi Pak Munawar? Bojonegoro. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nggih, Pak Munawar nggih. Nggih. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Suratul Ladzin. Nama ibu bapaknya jenengan sinten, Pak? Bapak kula Makruh, ibu kula Nasibah. Tapi sedaya napa sampun almarhum. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, kenapa? Oke, apa yang saya kurang bantu? Niku istri kula niku sakit. Rumiyin nate operasi kanker payudara sampai tahun 2004. Tapi pun Kanker payudara. nggih. Dipun operasi kanker kanker. Terus bukan masalah napa-napa niku dawah ing pinggir lepen. Ibu, Nggih. Dawah. Nah niku samangke niku raose tulang belakang menika sakit kanan kiri. Ya kalau periksakan datang rumah sakit niku dokter mastani menika wonten sing mastani terus syarat tersebut. Tapi datang dokter ingkang sepindah matur niki wonten keterkaitanipun sakit pun kanker otakipun, jalan keluaripun kan kemo. Padahal kemo ini kondisipun istri kula sak mangke niku ajeng mlampah mawon mboten kira. Miring-miringaken terus kan nggih mboten saged dipun kemo sak kondisipun kan mboten memadai. Kami menika kula nyuwun bantuan doa saking Abah, mugi Allah paring kesehatan sakitipun. Nggih, Pak, monggo. Kira-kira mboten apa-apa. Sinten nami garwane jenengan? Suhartati. Ibu Suhartati. Ini Al-Fatihah. Maju lagi. Maju. Al-Fatihah. Iya, Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم يا حمد ويا مستعين صراط المستقيم Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا حمد ويا مستعين صراط المستقيم Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم يا حمد ويا مستعين صراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Al-Fatihah. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا حمد ويا مستعين من الشرط والمستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Al-Fatihah. Iki mangke digunakan untuk mandi istrinya. Harapnya buat mandi. Kalau bisa mandi ini setengah 4 pagi. Setengah 4 pagi. Kalau bisa di tempat terbuka. Yang boten sakit ya, enggak apa-apa di dalam. Dalam kamar mandi Enggak apa. kalau bisa terbuka Di tempat setengah 4 pagi. di latar, tempat terbuka itu tengah latar. Terus kunirnya ini nanti dimasukin di kelapa itu sampai buka. Terus sampai masuk niki satu sendok mawon. Satu sendok. Terus niki 3 sendok. Terus kelapa ini wow sampai bakar. Nanti kalau sudah dingin diminumkan istrinya. Duduknya itu. Kan kelapa itu dibuka. Kelapa muda nih kok. Terus niki dimasuknya 3 sendok. Niki 1 sendok mawon. Niki 3 sendok. Terus kelapa ini kok dibakar. Oke, lek sampun dingin terus minum makan. Tapi mandikan dulu tambel niki. Ini kan kanggo pengki. Nggih saged ping 7 saged. Oh ngoten. Saged. Ping 12 nggih saged. Al-Fatihah. Iya. Apane degan Pak? Degan. Nggih. Boleh. Yang penting degan. Nggih. Kalau yang bagus sebenarnya sih degan hijau, tapi kan sulit. Nggak semua ada. Kalau nggak ada ya penting degan. Kalau nggak ada degan di kelopong. Sebab ini ada asbab nuzulnya sebenarnya. Cuman kan yang penting sembuh gitu aja wis ya. Ini tak kasih gratis sama jenengan. Kayak yang penting semoga ibunya cepat sehat. Amin. Yang penting sampean itu sabar. Amin ngeten. Orang itu taunya sayang sekarang, tapi nggak tahu proses sayang. Ya, sebenarnya orang sakit itu buat keluarga itu betul barokah. Jadi demi Allah saya dulu itu merawat ayah saya itu 7 tahun. 7 tahun itu beliau itu sakitnya campur-campur. Jadi ada jantung, ada beri-beri, ada komplikasi. Sehingga beliau itu minum aja pakai sedotan. Sampai ibu saya merantau ke Jakarta jadi pembantu untuk makan saya keluarga. Saya ngurusin ayah saya. Sebenarnya nggih niku barokah untuk yang merawat. Untuk yang merawat itu demi Allah barokah. Maka doa saya sampai sekarang itu cuma berdoa semoga saya itu bisa merawat ibu saya yang sekarang sehat. Cuman aku pengen panjang umur sampai tua sampai gitu. Disyukuri. Nah, makanya saya itu sebenarnya salut, kagum sama orang yang merawat orang sakit. Makanya ini termasuk tarani goblok. Taran cagi goblok. Karena ibunya sakit dia nggak ngerawat itu loh. Tapi ya enggak apa-apa lah. Mungkin jatai kono, baru kayak kono gitu. Ya enggak apa-apa, buka-buka sehat sampai sabar.
Iya, dengan semoga sehat ya. Bukan jadi minum di bawah aja. Ini di bawah aja, potong kos. Yuk, kita sehat. Yuk, matur nuwun. Amin amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah Ya, oke, buat monggo matur suwun. Oke, pun tindakan pun rintu. oke, semoga sehat. Mata. Ya. Pak Ulianto. Kenapa sakit? Anu tak, jenengan bisa duduk di bawah enggak? Nah, masa itu dulu nak jujur nih waktu ini sakit. Selonjorin aja, Pak. Selonjorin. Kalau tadi selonjorin aja. Selonjorin aja. Al-Fatihah. Iya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Saking pundi, Pak? Ini Nggih. ujung gunung. Nah, kampungnya saya deh namanya Kano. Al-Fatihah. Iya. Namanya jenengan Bapak sinten? Ulianto. Pak Ulianto. Al-Fatihah. Sakitnya pripun? Waune niku kenging lambung. Kenging lambung terus berobat ke rumah sakit niku kan pengobatannya itu dosisnya sangat tinggi. Akhirnya turunnya ke kaki ini sampai ini bengkak, nggak bisa jalan. Sakit ini. Saya memiliki kali sinten? Ini sing sakit wau adik kula wau sing Tapi lagi Pak Ulianto. Al-Fatihah. Kami ibu bapak yang jenengan ini sinten? Ibu Praisa, Bapak Namiti. Al-Fatihah. Ada berkaitan dengan nasab. Al-Fatihah. Nasab itu kalau kita bilang secara kedokteran itu genetik. Genetik diputuskan juga di belakang, pegang belakang. Al-Fatihah. Nanti ini mandek, sampai nanti jangan pulang dulu. Dan kalau bisa nginep, kalau bisa tidak ada penginapan gratis di pondok. Jadi nanti daun kelor itu digecek, terus taruh di kepala sini, sama di perut, di kaki, nanti dibalurkan dulu pakai daun kelor. Dan kelor itu kalau orang luar negeri nyebutnya moringa. Itu untuk ini salah satunya untuk menghilangkan gangguan karena nasab itu cepat. Al-Fatihah. 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 Orang yang sakit di lambungnya itu pasti ini problem nanti di pikiran. Kadang-kadang juga muncul ini halusinasi. Lambungnya itu duluan. Itu tiba-tiba ngurus, nenek hitam.
Ya Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallam sekali lagi Allah. Sebenarnya ngeten, orang ketika takbirnya benar, jangan tanggung, jangan hanya gini ya, gini. Iya, ini sebenarnya juga mencegah terapi untuk orang sakit jantung. Kalau orang takbirnya benar, insya Allah nggak akan terkena penyakit jantung. Dan permasalahan pun ini longgar gitu loh, longgar, nggak cipet gitu loh, nggak cipet. Oh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na alladhi anqadha dharaka wa rafa'na laka Kalau lagi pas sholat gini, posisi seperti ini, diniatkan juga untuk menyehatkan lambung. Masih ganjel loh, masih ganjel. Tak apa-apa, nanti dipakai ini terapi aja, pondok nanti. Bersama. Penyakit lambung itu sekarang banyak loh yang sampai menyebabkan kematian itu. Dan kadang lambung itu kan sebenarnya asam lambung itu normal sebenarnya, karena kayak ludah gitu. Di lambung itu ada yang namanya asam lambung. Nah kalau di belakangnya sini mas, belakangnya sini berasa kayak begini ini, dan ada suruh istri mijet, kalau nggak ada istri ya anak ini ditekan, ini GERD namanya. Ini GERD. Ambil baca waida batostum jabarin waida batos, karena sesek nanti jatuh, badan cuap semua. Karena saya sendiri punya, saya sendiri ada lambungnya. Udah hampir 2 tahun. Tegakin Pak. Jadi mulai kena lambung. Ya. Kalau pagi makan tajin, tahu tajin enggak? Mestinya ya tahu, cuma kok nggak pernah ada rajin. Ini nasi diliwat, nanti kan keluar tajinnya. Orang-orang kan betul apa yang liwat. Yang sebelum sakit mak dikarena air. Oh itu. Tapi kurang.
Yang paling bagus pakai kayu, terus liwetnya jangan pakai magicom yang ini apa? Pakai ketel. Hmm. Jangan dulu. Kastrol. Iya. Sekarang karena sudah subsidi apa itu nggak punya power. Nggak apa-apa pakai kompor, yang penting anunya pakai ini. Pakai ketel. Oh. Keroncong. Tembel, kalau tembel itu. Iya, cinta lah. Makanya saya punya keyakinan nanti zaman itu balik ke zaman dulu. Betul. Jadi zaman dulu. Yang sehat-sehat yang dulu loh. Sekarang ini banyak nggak sehat karena gitu. Sekarang itu serba instan. Lah iya, tidak Pak. Yang harus terapi sebenarnya. Nanti kalau sudah agak enakan terus dibekam sama apa hari di pondok itu. Tapi jangan langsung dibekam. Bahaya. Nanti dulu diterapi dulu Pak. Ini terapi ya Mas Rohan ya. Kenduri. Dan nanti di pondok ada kenduran ya. Sampai kalau secara batinnya doanya itu Ihdina Shiratal Mustaqim diulangi 7 kali. Jadi ketika baca Al-Fatihah, pas di kalimat Ihdina Shiratal Mustaqim diulang 7 kali tahan nafas. Terus kalau untuk medisnya ini makan tajin Pak. Susah. Heeh. Bukan gini. Sama masak nasi pakai yang diliwet itu keluar airnya kayak umbel itu. Oh, iya. Ya itu. Diambil. Oh. Sidu ya. Terus nanti di pondok ada kalau nggak salah pohon kepok, pohon pisang kepok itu loh, ditebang. Airnya. Terus lubangnya itu kan bawahnya ada batang, itu dilubangi, ditutup, pagi itu keluar Air. air. Diminum. Insya Allah untuk menghilangkan ininya. Sakit. Al-Fatihah. Kenapa anak tidak ngasih saya? Harus baru, itu udah lama. Udah lama tuh. Makanya sore minyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih sama saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tarik nafas pelan gini. Dah, 6 tarikan. Tahan 6 tarikan, lepas 6 tarikan. Gini, saya ulangi. Pelan, 6 tarikan. Pelan, hitungan 6, hitungan 6. Tahan di dada 6. Lepas 6. Cara tarik nafas itu gini. Tarik nafas 6 tarikan. 6 tarikan itu pelan. Dari hidung pelan, tahan di dada. 6 ketukan, tahan dulu, terus dikeluarkan lewat mulut pelan gitu.
mulai dan apa dari dulu pelan. Jangan disengal, kalau disengal nggak lancar nanti. Lembut terus jangan disengal, lembut pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik dari dulu pelan. Tahan di dada 6. Lepas dari mulut 6. Lepas mulut. Kali lagi ya. Tarik nafas dari hidung 6. 1, 2, 3, 4, 6. Masukkan ke dada 6. Lepaskan dari mulut 6. Keluarkan dari mulut. Ya. Pakai tikus. Al-Fatihah. Ini untuk melancarkan energi itu salah satunya dengan pernapasan. Nanti lagi pasiringnya itu ya buka, nanti lancar. Kalau lancar itu pikiran tenang, makan enak, peredaran darah pun lancar. Caranya bagaimana? Walaupun hanya sekitar setengah jam aja setiap malam atau waktu sunyi sendiri gitu. Tarik nafas dari hidung sekitar 6 ketukan, terus ditahan di dada 6 ketukan, terus dilepas dari mulut pelan 6 ketukan. Ini diulangi minimal 3 kali. Terus setelah itu dirasakan keluar masuk nafas. Nanti tubuh itu mengobati diri kita sendiri. Nanti berasa Pak, ada seperti yang berjalan di tubuh kita itu. Itu nanti kalau pertama memang agak berat karena untuk diam ini biasanya kayak ada yang gigit-gigit gitu. Kadang-kadang kayak kita itu mau teriak gitu. Ada kayak ini loh, kayak sapi yang pertama diteluh itu loh. Sapi kan kalau nggak pernah diteluh itu ini. Al-Fatihah. Sebenarnya orang seperti ini cukup diajarkan cara meditasi nafas gitu. Nah ini kalau bisa Selasa Wage gitu, Mbak Yao datang gitu, belajar sama-sama belajar sedikit nafas. Masuk 6, tahan 6, keluar 6, diulangi 3 kali gitu. Kalau saya ya kalau bisa, kalau kita ini ya pakai syahadat, sholawat kalau muslim. Kalau non muslim ya yang penting rahayu. Selasa pas Selasanya Gus. Selasa Wage. Malam Selasa. Selanian malam Selasa. Ini nggak lancar loh. Gimana ya saya bahasanya? Ci-nya itu, energinya itu nggak lancar. Karena di dalam jiwa yang kuat itu nanti tubuh pun juga jadi sehat. Nanti kalau sudah bisa jalan, agak terasa kayak bimbingan. nanti kalau sudah bisa jalan, kalau jalannya lancar, jalannya nggak usah pakai sandal ya Pak. Bukan kalau pagi selesai subuh ya saya jalan kaki. Nggak usah pakai sandal. Enggak pakai. Ini nanti tekenan pakai kunirman. Iya. Ambil sapu lidi, dekat sininya diterapi dulu Pak ya. Yang minum siap orang. Nggak minum nggak apa-apa, yang penting nanti habis selamatan. Masalah kan kasihan istri lagi. Nah penanganan kayak gini kan nggak belum salafi Pak, jadi harus ada terapi gratis kok. Biar sehat juga, gitu. Al-Fatihah. Suratul Ladzina. Tangan ini. Pejam. Oh iya man, anu loh, awakmu dhewe ya gitu loh man, belum lancar. Penapasan. Energinya itu. Dimulai dari tulang belakang ini
Nanti hubungannya sama seks, terus di pusar, jantung, tenggorokan, hidung, cakra asna, cakra mahkota. Lantai enak nanti. Pikirnya ya latih itu Pak. Diminum 3 teguk Pak. Praktek sama anak-anak kalau malam nanti. Yang batik praktek seperti itu di tempat terbuka di alam itu. Tapi kita juga harus punya pagaran. Kira-kira kalau ada yang masuk yang sifatnya negatif itu, hodam itu jangan diterima. Masuk ke dalam diri kita saja, jangan fokus dengan yang dari luar. Kan biasanya ada. Nanti ketika diem itu kayak mau keluar macan gitu kan. Saya sendiri suka dulu gitu. Itu namanya kanugraha. Tapi sekarang lebih suka masuk yang ke dalam, yang tenang, yang happy gitu. Nanti buat mandi 3:30 pagi. 3:30 itu mandi, gitu. Pakai air dingin. Biasa ruang 3:30 belum subuh kan tenang. Pakai garam ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kenapa ya? Al-Fatihah. Yang diabetes enggak? Kalau katanya dokter nggak ada. Al-Fatihah. Kalau tapi pulangnya agak tinggi 200. Al-Fatihah. Nanti cari daun alpukat 7 lembar, direbus jadi ini 3 gelas jadi 1 gelas terus diminum ya. Daun alpukat. Alpukat Banyak alpukat. Nanti cariin di pondok nggak apa-apa. Al-Fatihah. Aman. Ketemu begitu. Jangan, gitu. Al-Fatihah. Bapak Sia di Malang. Ada loh ada di ini apa ya namanya ya kalau di Jawa ya yang ini dari atas dari bawah ke atas itu apa namanya yang membangkitkan itu apa dulu saya di Bali pernah dengar itu. Pernah dengar enggak kalian? Sini ya. Pernah dengar man yang untuk itu membangkitkan dari bawah ke atas itu apa namanya? Bukan. Ada itu. Itu namanya Pak? Siati. Pak Siati. Pernah dengar? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Itu loh yang dulu orang mana itu Ludoyo yang dulu berantem sama saya itu gurunya itu Pak siapa namanya? Mbah Cokronya. Cokro siapa itu? Birowo. Cokro Birowo itu gurunya itu apa sih saya lupa namanya, saya tahu namanya cuma lupa. Guru yang suka ini membangkitkan ini loh apa itu dari atas ke bawah itu. Kalau kita kan alif. Cuma ada sendiri pelajarannya kalau di kuliah itu lupa saya. Ada apa pernah ngomong sih di mobil ya? Saya lupa tapi namanya itu ada sendiri pelajaran. Cokro Bilowo itu yang pernah ribut sama saya itu yang tuh di pondok yang ngamuk-ngamuk tuh loh. Itu gurunya itu orang Ludoyo itu. Kita namanya Pak? Pak Siati. Al-Fatihah. Lah nama ibu bapak jenengan? Siami kali Kartono. Siami Kartono. Al-Fatihah. Nggih, apa yang saya kula bantu, Pak? Nanti yang lakne ajenge mawit atau pinggir ini satu.
kadang ya saat ini sing mriki mawon kados dipilih si anu waten saat ini niki lek dalu niki sakit terus kula berobataken teng dokter boten enten penyakit gangsal dinten nih nanti gangsal dinten Allah bismillah iya Pak Iya, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Rabbi fanfa'na bibarakatihim walinal husna bihurmatihim Rabbi fanfa'na bibarakatihim walinal husna bihurmatihim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Enggak bawa air. Allahumma sholli Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ini dulu preman Pak. Dulu nyerang saya tuh. Sekarang jadi saudara saya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Minum dulu 3 teguk. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nanti Bapak diterapi dulu ya. Terapi Rin. Terapi pakai kunir. Terus ini kalau kali tiang setri mati sepali. Siapa tuh namanya? Mistiani. Pun aja setengah tahun. Stroke komplikasi. Mati sepali ya. Coba. Ada fotonya, si foto enter. Tunggu di dalamnya. Sengguru kepanjen. Nah,
lere bendungan sing mulai ajeng posoan kirang kali dinten sapi itu ngantos sakniki ini kok nedone diselang nih kali susu namun kali susu diselang Saya kalau ngobatin orang pakai kayak gini ini biasanya pakai kelor, Pak. Kayak kelor. Cuman kelor itu kalau sembuh, kalau lanjut. Jadi biasanya saya minta izin dulu sama keluarganya. keikhlasan. Kalau sembuh, kalau lanjut. Jadi kelor itu diambil jam 12 malam boleh. Ambil, mohon kelor, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus setelah diambil dikejak, bacakan Al-Fatihah 7 kali, Alikaf Walakana, terus diadani. Terus nanti ditaruh di kepala, ketiak sini, ditekan gitu, telapak tangan gini, kaki, terus ambilin kunir. Itu saya dapatkan waktu ngamalin sholawat itu. Jadi kalau lanjut, kalau sembuh. Nggih, niki di sampami yang seperti niki di Kota mriki napa niki? Masalahnya pun lumah-lumah pun jenis nggak tahu, mboten napa kemarin. Ngantos sak. Kita ke sana aja ya. Ya. Kalau pas kita ke Mata Butumila itu boleh digandeng, toh? Nggih. Bisa Bang. Lajeng kados kula niki, Panjen. Bos. Heeh. Lek kados kula niki sakit kula niku pun 18 tahun, Bos. Hasilnya kan apa niku? Enten sing ajenge merusak keluarga. Tapi iki yo kula sing setunggal pun rusak. Dan iki sing setunggal niki tumut kula niki sing dalem. Kangge, Gus. Sanes dianggep nggih. Masalah kula nggih teng kantang. Al-Fatihah. Iya Pak. Jadi walaupun pahit ya harus saya sampaikan bahwa gini, sebenarnya kalau kita sakit itu tidak boleh fokus keluar, tapi kita harus fokus dengan diri kita yang di dalam. Amit Pak, saya itu dari dulu nantangin santet itu. Saya dari dulu. Sebenarnya asalkan nggak ada 3 hal di dalam diri kita itu santet nggak bisa masuk. Yang pertama al-ghadab, marah. Yang kedua alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan waswas. Yang ketiga sedih. Yang penting kita nggak gampang marah, nggak gampang sedih, nggak gampang bingung. Santet itu nggak bisa masuk sebenarnya. Terus kita ini memang boleh percaya santet, memang santet itu memang ada kan, jin juga ada, tapi kan kita nggak boleh terlalu takut, nggak boleh terlalu fobia gitu. Intinya sebenarnya sakit yang penting diobati gitu aja. Kalau masalah tentang yang gaib-gaib itu tidak usah terlalu dipikirkan. Pokoknya sakit apa ya kita berobat ke dokter, kalau nggak bisa ya ke spiritual ya boleh gitu. Intinya ngoten. Cuman kita nggak boleh terlalu fokus ke, karena ya apa yang kita khawatirkan malah itu nanti yang terjadi. Untuk panjenengan nanti ngamalkan surat At-Taubah itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Niku alah mbok santet model piye? Sampai aku datang di Banyuwangi di sini. Intinya yang penting kita itu tidak marah, tidak sedih, tidak bingung. Itu santet nggak bisa masuk. Sing penting juga jenengan fokus untuk penyembuhan, untuk kesehatan, fokus di hati, jangan ada kebencian. Pokoknya yang penting hati ini seneng gitu, penuh kasih sayang, aman. Al-Fatihah. Nanti jenengan diterapi dulu Bang ya. Nanti sampai di sini kita mandikan dulu pakai kelot gitu sampai ini ya. Terus nanti ada terapinya. Yang penting sembuh dulu aja ya. Masalah yang sihir sandra itu urusan saya mana ya. Enggak usah terlalu dipikir. Al-Fatihah.
Tapi enak banget ya. Ini. Madunya mana madu? Ya nenek madu lah ya. Di kamar coba, ambilin aja coba. Coba cari di kamar situ kalau ada. Gak apa-apa sih, penting sembuh mulai Pak ya. Oke. Tujuannya kan itu. Nah, yang ngantos tamu, Tidak apa-apa. Pokoknya sepenting sampai husnudon mawon pun. oke. Kalau pasrah mawon terus, dia namung patus tombo, ngoten. Kalau kunir putih itu untuk penyakit dalam. Kalau kunir kuning untuk penyakit luar. Ini kalau dulu digunakan orang melahirkan itu sebagai antiseptik biar luka itu nggak anu gitu. Alfa nggak ada. Habis, Pak. Nanti kasih di sana. pondok ya. Tambahin di pondok aja, nanti selesaikan di pondok. Bawain. Bawain dulu Pak ya. Enggak, cuma begini dulu. Pak Sandi Sunandar, Jogja. Yogyakarta, Gunung Kidul. Gunung Kidul. Sehat. Sama siapa Pak di sini Pak? Mas Derek ini, Ayo Bang. sini. Terus sama Mas Derek siapa ini. lagi? Ini Mas Derek ini, Bang. Kale Mas Pras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sudah lama fan mulai dari kasus itu. Dan intinya saya di Gunung Kidul tidak beda sama saya tolong orang. Di tahun saya banyak cerita. Di tahun 2018 saya menjalankan perjalanan sama istri 1,5 tahun itu mulai dari atas Parangtritis Giri Karto, Song Banyu Giri Sobo sampai Wonogiri. Dalam 1,5 tahun itu akhirnya saya dikasih hadiah. Dan hadiah itu turunnya mulai nama di Ponorogo ya. Dan turunnya di Keramaian. Tidak gede, dan maksudnya Keramaian, kota gede turunnya. Dan itu berwujud Quran. Saya waktu dikasih saya sempat teriak, saya tidak butuh ini, saya butuhnya duit. Karena waktu perjalanan itu tidak punya betul. Dan orang itu pun membelakang saya dan berkata, jangankan duit, masalah kamu dan keinginan kamu akan tercukupi kalau kamu nanti sudah sampai waktunya. Dan setelah itu tanpa saya sadari orang itu sudah ketemu lagi. Dan barang itu saya sandalkan di mobil. Langsung saya ke Kaliabu Tawasul Managil di Kaliabu Magil yang berbatasan sama Wonosobo. Tanpa saya sadari saya datangnya sudah terlambat dan mobil saya di belakang sendiri dipinjamlah sama sopir Pak Kiai untuk mengambil lauk. Tanpa lempar kuncinya itu, dia berdua ke sana. Katanya mobil itu masih nyala mesinnya, tapi udah berhenti, udah sampai tempat ngambil. Itu mobil itu setengah digelimpang itu, bolak-balikin gitu. Sampai teriak-teriak. Begitu sampai di masjid, dia teriak-teriak sama orang lain. Pak, ada mobil ada apa? Anda kok sampai segitu? Nah, setelah itu saya tidak pernah membawa barang itu keluar. Dan barang itu sampai sekarang mengeluarkan aroma yang luar biasa. Dan aroma wangian yang luar biasa. Dan di tahun 2000 itu turunnya 2004 COVID ya. Setelah COVID saya mengadakan perjalanan lagi di Gilton atau Wonogiri. Saya disalib orang pakai motor gede, dia pakai pecis. Saya sama istri bilang, aku kok mesti ketemu bapak itu. Jadi saya ngomong itu radiusnya 50-an kilo. Saya bilang, ayo angkringan gedung-gedung. Begitu saya sampai situ, saya ketemu bapaknya. Sama bapak itu, dia pakai pecis, pakai sendal jepit. Saya ditanya tentang Nabi Khidir. Perjalanan Nabi Khidir, saya jawab semuanya benar. Karena saya benar, saya mau dikasih hadiah. Karena mobilnya nggak tak matikan karena akhirnya tekor. Mobilnya rusak, akhirnya tekor itu. Tapi tidak usah
susah. Sebentar lagi pakai pasiro, tapi kalau ada mbah-mbah yang apa itu lewat jangan ditinggal diantar. Setelah itu kita kasih hadiah, bagus hadiahnya itu. Saya suruh mendekat motor. Di tulisan motornya itu Yamaha T-Max kan gede itu. Ada tulisan yang satu kanan, satu kiri. Itu di kanan. Itu bunyinya Tulisannya itu Patok Negoro kan gitu. Terus saya belakangnya itu Notorojo, Notowali. Setelah itu dia bilang lagi, kamu nak ke Ponorogo, jangan langsung muter sana. Kamu ke makamnya yang dulu, yang Besari dulu. Terus kamu cari makamnya Kiai Santri. Kamu ke Demak ke sana, lanjutkan perjalananmu. Dan saya nitip 3 kali dia jawab, saya titip kamu ke kami. Teruskan perjalananmu, satukan rakyat Mataram Jawa. Saya belum paham lagi. Satukan rakyat Mataram Jawa. Setelah itu beliaunya mau ngambil foto, nggak dikasih juga, saya nggak punya HP. Jangan minta nomor, jangan foto saya, nanti malah rusak. Oh, Kanjeng Nabi aja nggak punya handphone kok. Nah itu tidak usah khawatir nggak punya nomor saya. Ketemu saya tak kasih 2 alternatif. Caranya kamu baca Fatihah, bayangin wajah saya, nanti bisa ketemu di 2 tempat, yang satu di Kalimambu, yang satu di Kalicodi. Sampai sekarang kalau saya dari rumah saya pengen ketemu, saya sampai Jogja di Kalicodi lupa. Sampai rumah udah berapa kali puluhan, bahkan saya tulis tidak bisa. Itu setelah itu dia sampai nungguin saya makan, dia ambil duit. Karena duit saya pas-pasan, saya harus bayar sampean. Kalau duit saya banyak nggak usah, nggak apa-apa. Cobanya dikeluarin. Setelah kita berhitung habis 83.000. Duitnya pas 83. Beliau pamitan mundur, wes kayak gitu. Motor sudah tidak ada, bokongnya sudah nggak ada. Dia pakai sendal jepit, pakai peci hitam. Terus tak tanya, kamu dari mana Pak? Saya dari Krapyak. Ternyata tak sambung-sambungkan, kitab itu seminggu sebelumnya minta kain 3 warna, merah, putih, hitam. Ternyata bendera Mataram. Dan kitab itu beberapa kali ketemu dengan kita yang ada di situ, itu punyanya terakhir yang megang Sunan Bonang sudah sekitar 450 tahun yang lalu sampai 500. Akhirnya kita diperintahkan ke Demak. Waktu itu Covid di Pati ya. Kudus. Kita bisa masuk. Kita sampai situ cuma perintahnya suruh meluk tiang itu aja. Dan sampai sekarang saya itu ketahuannya ke tempat saya Kiai Merah dari Banyuwangi, Abah Kembar Banyuwangi, Abah Nur, Abah Khoir dari Pondok Pesantren Abdul Qadir pun saya nggak pernah kasih lihat. Terus Kiai Merah dari Purworejo, Kang Mamat, dia mampir kalau mau ke Wonogiri ke tempatnya Habib Yaki, saya nggak kasih lihat. Baru kemarin yang tahu baru sekali Mbah Karim Jombang, Padepokan apa man? Al-Murtado. Saya kasih lihat, beliau lihat terus nangis lama banget di situ. Terus cuma bilang, wong ora oleh meri, aku ki oleh perintah kon ziarah 3.000 para wali, saya turune aku rong sampai kok. Karena ada sebagian kan mungkin kalah hati ikhlas. Kemarin kan kawan Mbak Karim itu saya dari Kandang Bubrah terus ke Kelambes Ireng, terus ke tempatnya Gus Dur, Pak Karno, terus ke sini itu tidak ada rencana karena kan udah lama banget mau ke sini. Tapi udah kepengen lama. Udah lama. Saya ke Giri Sobo, Sadeng itu kan udah tempat saya. Mbak Riti Malia. Lanjut. Terus memang saya juga di Keraton sama Budi Yudo memang diperintahkan untuk selalu, nah ini barangnya. Dan itu hilang lagi, ininya yang 2 ini hilang lagi. Itu datang dari sendiri satu persatu. datang satu-satu. Sekarang udah nggak ada lagi. Itu katanya penanya itu. Penanya itu ayam itu bukan Taiwan. tinta kok, itu Ayam. kemarin tak. Itu wanginya luar biasa itu kalau dibuka itu. Itu
Dulu pernah kedatangan orang Jakarta karena dari Gus di Kerapiak itu, karena mau lihat itu, tapi di sana di markup itu modelnya nggak jadi lagi. Di markup mau di Belanda nggak boleh. Nah sampai saat ini saya itu sebenarnya takut karena apa ya? Nggak bisa ngerawat. Terus apa itu ya, nanti kalau saya suruh Gusnya mau gimana, saya nggak berani bawa setelah ada kejadian itu loh. Saya nggak pernah mengeluarkan dari rumah itu. Yang mobil saya bolak-balik itu gede itu Gus itu. Kalau sekarang yang ada cuma satu itu di pondok pesantren di Semarang itu yang saya lacak itu. Pondok pesantren Semarang yang dia keluarkan cuma setiap Ramadan. Yang dia keluarkan ada itu setiap Ramadan di TV itu. Tetapi kalau ini kemarin juga ya kita meditasi situ, dia dijaga 3 pasukan dari Timur Tengah. Yang satu dia ngaku namanya Syekh Yauba'ah, terus yang kedua Syekh Nirwan Al-Jaiz, yang satu siapa itu mas satu gede semua itu, bahkan kalau di rumah itu tembus sampai di atas rumah itu, yang selalu menjaga kitab itu. Bahkan orang kalau di situ di tempat kita kalau punya rencana nggak baik pasti muntah masuk rumah aja. Ya saya nggak punten terus, saya di rumah juga ini saksi Mas Rianto itu juga banyak. Sekarang saya di sini yang nunggu di rumah aja banyak, berbagai macam penyakit. Saya nggak berniat, saya juga nggak pakai. Pokoknya saya cuma pengen dekat dengan alam, jangan ganggu saya dekat dengan alam. Jadi saya jalan terus. Menurut Gusnya baiknya Gimana hari? Masalah kami nggak bisa terus terang, takut rusak sama itu. Ini nggak ada banyak. Kalau saya bilang sama Abah Kembar Banyuwangi pasti udah kuasi sakit ada, karena saya juga nggak. Iya, kalau semuanya itu di posisi saya, ya saya rawat gitu. Kalau saya menempatkan diri saya sebagai panjenengan gitu, ya dirawat, namanya dikasih ya dijaga gitu. Tapi kan itu ayat mundur, jadi ya kamu nggak bisa bacanya gitu. Itu bukan tinta, jadi memang dia gurisan. Kalau tinta itu diguris. Jadi ini memang air. Salah juga kalau mau baca itu tak salah. Memang banyak yang harus dibaca, tapi kalau saya baca saya dampingkan dengan Quran yang ada rukatnya. Ya, almannya Al-Quran sepuh itu kayak orang ibu kita yang sepuh itu sih, kayak ibu kita. Jadi nggak dibaca pun juga nggak apa-apa, yang penting dijaga saja supaya nggak rusak gitu aja, dirawat aja udah bagus. Kalau di satu ruangan itu misalnya kita baca Yasin atau apa itu kayak apa loh, kayak wangi yang disemburkan itu, dan itu khas, bau minyaknya itu khas banget, kayak getah apa gitu loh. Kayak musab gitu ya. Iya, pernah jam 2 malam ya Pak, kita militan itu suara itu kebiak, datang suka angin 2 itu, sosok itu kayak suaranya itu datang dari selatan. Matanya tanya Pangeran Samudra, siluman kodok sama blorong. Ya udah, mau nyekseni atau apa yang ada di situ, pernah itu di situ. Jadinya memang tempat saya itu kadang-kadang ada orang nggak tahu tuh terus puter, terus ada orang nggak tahu kalau puter. Alhamdulillah. Nggih, kados Musab Usmani ngoten nggih. Musab yang dulu. Subhanallah. Zaman di TTP itu luar biasa, dijaga. Ada 2 versi Dan caranya itu tadi bicara kalau
pernah sama guru saya itu katanya suruh cara menjaganya itu suruh baca, sedangkan kan terus terang kalau ayat gundul nggak berani baca, tapi caklah itu tadi. Dan minyakin pun saya nggak pernah sama sekali karena takut enggak. Ini wanginya sampai sini ya. Nggak getah-getah apa gitu. Pak Ati, saya ada teman itu yang warna dia sudah pusing, tak kasih lihat, dia ketawa, katanya sampai di rumah itu wanginya ngikutin Pak itu. Tadi lepas sampai tunjukin di HP tadi loh, wanginya sampai di sini wanginya. Membacanya itu yang nggak harus dibaca lewat tulisan, lewat sampai tadabbur alam itu pun ya sama seperti membaca Al-Quran tadi. Kalau itu yang ada yang tersirat, ada yang tersurat, itu yang dibaca yang tersirat pun sudah bagus. Makanya sama dititipkan itu. Membaca itu mungkin nggak disampaikan guru sampean ya, nggak harus dibaca apa yang tersirat, tapi yang tersurat itu. Lewat alam itu pun ya sama dengan membaca itu. Karena setiap mata kita terbuka kan sebenarnya kita membaca itu. Setiap mata kita terbuka itu kita melihat, membaca. Dan itu kita udah utuh 30 juz utuh. Dan goresannya itu kok sampai dalam tapi nggak tembus, nggak ada tintanya. Dan kan kita kasih candu, malam itu nyala. Kalau dimatiin karena candu itu, ya itu baru pembuktian itu tak kasih ya, candu itu sesuai dengan pernah kita coba, tapi akhirnya kan nggak berani lanjut lagi karena di situ sudah dunia. Katanya saya bilang, saya bukan ini seperti itu. Nanti kalau kamu ketemu orang, jangankan cuman urusan kamu di dunia selesai, lainnya kan selesai kok. Nah itu tak kira itu kemarin lah, terus tahun berapa kita tanda tangan terus ngurusi apa ya, latar belakang asal muasal itu sampai datang kiai siapa itu yang bisa flashback, tak suruh flashback salah, wah bener tuh, kan udah bener cerita itu, jadilah mau bawa ke Jakarta, barang belum muncul kan, ternyata di apanya itu melebihi dari yang tak bilang itu 3 kali lipat lebih itu Gus. Ini nggak boleh Pak diginikan, mau ini nanti juga di sini biar dirawat ke sana karena dia mau ganti, mau tak kasihkan ke pondok kan gitu. Dan itu seperti itu kemarin itu nggak jadi seperti itu. Terus sempat saya hentikan 4 tahun lebih ya Mas itu. Terus saya mau siapa ini yang ada. Kalau saya melihat baru yang di TV itu di Semarang yang ada. Dan di Semarang pun yang keluar bukan waktu Ramadan. Itu di lemari kaca itu. Nah, tempat kita sudah 2 kali minta kain, tambahan kain. Jadi itu memang kainnya sudah kain asal 1, terus kain merah merah atau apa itu sudah 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 kain yang sudah menutupi itu. Jadi misalnya terakhir itu saya ada perintah suruh nyatukan Natalan Jawa itu, Quran itu minta kain mimpin, saya minta dikasih warnanya merah, putih, hitam. Ternyata tak bawa Mataram, bendera Mataram 3 warna gitu. Dan saya yang pas ketemu di Batu Retno, daerah Batu Retno itu saya yakin beliau yang mungkin Nabi Khidir juga, tangannya itu halus semua banget, usia sekitar 56 tahunan, dia pakai baju celana pendek, sendal jepit, jaket branded, tak tanah dari mana? Dari Krapyak Jogja, tanpa helm, sendal jepit, itu. Padahal itu turunnya di kota gede Krapyak juga barang itu. Cuma merintahkan jalan terus suruh nyatukan rakyat Mataram Jawa, terus dia perintahnya Patok Negoro, saya Notorojo, Noto Wali. Ibu ini namanya siapa Bu? Nama jenengan? Bunti. Ibu Bunti. Lengkapnya siapa? Bunti Sugiarti. Al-Fatih. Ya. Sudah lama sama beliau ini? Udah 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun ya. Hampir sama kayak saya. Menikah 2010 saya. 2025. 2025 kan. Menikahnya. Saya 2010.
2005. 2005. 2006 punya anak. Saya lahiran tahun 80. Saya 89, beda 9 tahun. Masih muda. Masya Allah. Dan saya kalau selesai urusan saya, orang sakit, orang itu selesai, saya pasti jalan. Nanti berjalan kayak gini, nanti udah ngumpul di Magelang, Wonosobo. Kalau misalnya ini tanya Gus, misalnya apa, saya tuh semenjak ada itu, tapi nggak sering sih, cuma kadang sebulan sekali, kadang ya 2 bulan sekali, nggak mesti itu. Kadang-kadang kalau ke belakang itu sering keluar darah itu, berak darah itu, tapi nggak kerasa sakit, nggak apa, cuma tahu-tahu itu efek dari semua pekerjaan. tahu-tahu udah keluar itu, tapi nggak merasa sakit, nggak apa. Ya semoga kuat, semoga fisik dan sifat kuat. Semoga kuat, semoga sehat. Yang berarti kemarin kan yang santri dari pondok pesantren Maron itu, Mendampingi orang kuat harus lebih kuat itu. Kekuatan laki-laki itu kan ada di perempuannya. Kekuatan laki-laki itu di perempuan. Al-Fatihah. Semoga saja nanti saya bisa sowan ke dalamnya jenengan, bisa main ke sana. Tapi tadi luar biasa sih, saya ngelihat itunya saja sudah ini, sudah wangi, sudah wangi. Lihat fotonya sudah wangi. Apa nanti kapan-kapan tak bawa ke sini? Enggak usah. Nanti saya ajak pas main ke Jogja sama istri sama anak tak mampir ke sana. Sudah pernah ketemu Abang Muafiq belum? Sudah. Tapi nggak pernah cerita, nggak sampaikan. Cuma sama jenengan ini. Rujukan saya kan dulu Gus Miftah, tapi nggak Gus Muafiq, karena Gus Muafiq kan pecinta belalang. Saya sering ngirim belalang ke sana. Gus Muafiq. Iya. Sama Gus Yusuf jadi satu, Tegalrejo. Gus Mudrik, Gus Yusuf. Iya. Saya banyak Sering tapi mengaji, saya ya. kok enggak seperti itu sama masih cerita tak anter keluar gitu. Nah ini biangnya ini yang anter ini. Sama si Jiwo Tejo juga dekat. Jiwo Tejo juga sudah dekat. Barakallah. Iya. Saya ngefans sama si Jiwo Tejo itu. Wah itu Sering ngomong ilmunya tinggi itu ilmunya. Ngefans saya. Di foto aja. Sama Bunda Lisa. Saya ketemu pas ada ruatan Nusantara Agung NU. Jadi ini apa Rocky Gerung itu lawannya cuma Sujiwo Tejo menurut saya loh, yang sepadan loh. Sepadan dengan Rocky Gerung itu cuma Sujiwo Tejo itu mau ngobrol lagi 1 hari dengan kita tapi tidak boleh izin dari Gusti Yudo sama adiknya Sinun. Saya ngefans itu sama Sujiwo Tejo itu. Ada sahabat yo. Subhanallah. Terus nanti kalau bisa Sudin kerso pinarak tembuk. Iya, soalnya kan saya juga mau ke Jogja nenengin istri sama anak. Ini tak sewandalnya. Apa nanti nginepnya di pantai? Saya ada penginapan di pantai. Boleh itu. Ya. Boleh. Nanti nginepnya di pantai, nanti udah ada ikan bakar. Ada Monggo nanti mau berapa pokoknya di lobster di pantai mau nanti. Oh gini aku Pak RT. Nanti bener nanti ya. Ini sama masih sak frekuensi. Ini dulu Purweman Kang. Sama saya benci. Tapi ketika sekarang jadi saudara. Buat ceritanya Pak Is ya. Tukang mendem ngabu, ya ada. Apa nyuwun sewu nanti minta kontaknya? Boleh. Ya bisa. Boleh. Saya itu kan sudah hampir 2 tahun tirakat gak pegang HP. Yang pegang HP ya ini anak saya. Iya. Subhanallah. Al-Fatihah. Selamat Ya kalau maghrib ke masjid tak jalan ke sana. Ikut tak apa-apa. Minta fotonya. Boleh, makasih. Ini keraton Jogja dia ini juga sama ini memang ke sana nggak ada apa Siji-siji. Satu-satu. betul Minta satu-satu.
undang. Amin, 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 amin. Makasih Gus. Nanti minta ijazahnya. Amin, amin. Pokoknya didampingin suaminya. J, kemana-mana selalu berdua Gus. Mendamping orang kuat itu harus lebih kuat. Oke, sami-sami. Minta aku nanti sampai mas itu nanti kalau minta nomor. Oke. Nanti kalau ke Jogja, Di sini kok tangguh story terus doping. mungkin Florida penginapan. Ini yang betul saya kan? Iya. Nah ini cocok ini. 0857 0857 3764 3764 0582. 0582. Belum? Rete, Pak Rete. Pak Rete. Sehat, didampingi beliaunya. Ada yang ganggu sikat. Saya tak izin ke masjid dulu ya. Iya. Sebentar ya. Santai mawon. Saya tak ke masjid dulu bentar.